Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan membawakan materi tentang analisis faktor penyebab permintaan sumber daya manusia dalam perencanaan sumber daya manusia yang terdiri dari anggota saya sendiri Nursulna Rahab, Dia Pitaloka, Nunung Asia, dan Kristi Nuraini. Prediksi permintaan sumber daya manusia dalam perencanaan sumber daya manusia di lingkungannya sebuah organisasi pada dasarnya disebabkan oleh berbagai alasan atau sebab-sebab tertentu. Prediksi yang dilakukan tanpa rasa alasan tidak akan menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam memberikan kontribusi pada usaha atau organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan strategi dan mewujudkan visinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nunung. Menurut Hadari Nawawi 2003 terhadap 3 faktor yang dijadikan sebab permintaan SDM. Yang pertama, faktor internal sebagai sebab permintaan SDM, yaitu faktor internal adalah kondisi persiapan dan kesiapan SDM sebuah organisasi atau perusahaan dalam melaksanakan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangannya di masa depan yang terdiri dari faktor internal yaitu faktor rencana strategik dan rencana operasional. Yang kedua ada faktor prediksi produk dan penjualan. Yang ketiga ada faktor pembiayaan SDM. Dan yang keempat ada faktor pembuka bisnis baru. Yang kelima ada desain organisasi dan desain pekerjaan. Yang terakhir ada faktor keterbukaan dan keikutsertaan. Selanjutnya, yang kedua ada faktor Kris, kok ini sih Kris? Ulang lagi dah. Yang diulang. Ini. Jadi yang keduanya nggak muncul. Ini muncul nggak? Yang ini. Yang kedua ada faktor eksternal sebagai sebab permintaan SDM. Faktor eksternal adalah kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada Renstra dan Renov sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pula pada perencanaan SDM. Sebab atau alasan nasional dan internasional, faktor sosial, politik, dan hukum, faktor teknologi, dan faktor pasar tenaga kerja dan pesaing. Selanjutnya akan dibacakan oleh dia. Yang ketiga adalah faktor ketenagakerjaan. Faktor ini adalah kondisi tenaga kerja yang dimiliki perusahaan sekarang dan prediksinya di masa depan, yang berpengaruh pada permintaan tenaga kerja baru. Beberapa dari faktor ini adalah yang pertama adalah jumlah, waktu, dan kualifikasi SDM yang pensiun. Yang kedua adalah prediksi jumlah dan kualifikasi SDM yang akan berhenti atau di PHK. Yang ketiga adalah prediksi yang meninggal dunia. Selanjutnya adalah studi kasus sumber daya manusia pada PT Nike di Indonesia. Nike merupakan perusahaan multinasional terkemuka yang menghasilkan produk sepatu dan perlengkapan olahraga ternama di dunia. Kasus Nike sudah bukan rahasia umum lagi. Berbagai demo terkait dengan ketidakpuasan buruh terhadap manajemen Nike terus bergulir sejak pertengahan tahun 2011 lalu. Salah satu kasus SDM pada PT Nike yaitu salah satu masalah yang mereka soroti adalah kasus kontraktor Nike di Karawang, Jawa Barat pada PT Changsin atau PT CS.
Seorang pekerja mereka yang bernama Pak Karyana terpilih menjadi pimpinan serikat pekerja di PT CS. Namun tidak ada fasilitas apapun yang diterima pada Pak Karyana untuk memimpin serikat pekerja di sana. Pak Karyana menjadi target intimidasi oleh manajemen perusahaan. Akibat tingkah laku Pak Karyana yang selalu mengkritisi isu-isu pekerja di PT CS, membuat manajemen mengambil sikap untuk membubarkan serikat pekerja. Pak Karyana juga diancam oleh manajer di sana, Pak Sutikno, dan dituntut dengan pasal 158 poin E. Pak Karyana masih terus diintimidasi sampai sekarang, di 2011. Selanjutnya akan dibawakan oleh Kristi Nuraini. Kesimpulan, penjabaran di atas memperlihatkan dapat disimpulkan bahwa peranan sumber daya manusia atau SDM dalam organisasi atau perusahaan sangat penting. Tidak semua perencanaan bisa berjalan dengan baik karena pengukuran kinerja SDM tidak dapat dilakukan dengan akurat dan pasti waktunya. Manajemen sumber daya manusia di perusahaan juga sangat terkait pada biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, terutama untuk gaji pegawai. Kemampuan pembayaran gaji juga dikaitkan dengan jumlah produksi perusahaan dan tingkat penjualan mereka. Permintaan SDM ke pasar tenaga kerja juga dilandasi oleh kemampuan perusahaan untuk membayar SDM. Parwiyanto, 2010. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.